Federasi Voli Korea Selatan KOVO adakan rapat besar-besaran untuk putuskan rubah aturan soal pemain asing Asia. Megawati Hangestri langsung perpanjang kontrak 5 tahun sekaligus bersama Red Sparks. Langsung dijadikan kapten kesebelasan. Gajinya dinaikkan jadi 7 miliar per bulan. Diberi rumah mewah, mobil, serta saham perusahaan KOVO. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, Mega bongkar satu rahasia besar ini. Apakah itu? Tonton video sampai habis. Red Sparks dan Megawati Hangestri menantang kejutan di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Simak bagaimana Red Sparks dan Megawati Hangestri bersiap menghadapi putaran keempat yang penuh tantangan. Tampil lebih awal, mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Liga Voli Korea yang sudah ditunggu-tunggu. Apa yang membuat putaran ini begitu istimewa dan bagaimana Megawati mempersiapkan diri untuk kejutan yang akan datang? Red Sparks ditantang. Pelatih Megawati ingatkan tim untuk tak terlena rekor manis di Liga Voli Korea. Pelatih Red Sparks memberikan peringatan keras kepada Megawati dan timnya untuk tidak terlena dengan prestasi luar biasa yang telah diraih di Liga Voli Korea. Meski rekor tim mengesankan, tantangan besar masih menanti di depan. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga fokus dan tetap tampil maksimal di setiap pertandingan? Mimpi buruk belum berakhir. Legenda Korsel ungkap dampak kekalahan dari Red Sparks di Liga Voli Korea. Kekalahan mengejutkan dari Red Sparks meninggalkan dampak yang tak terhapuskan bagi tim legendaris Korea Selatan. Legenda Voli Korsel mengungkapkan bagaimana kekalahan tersebut terus menghantui mereka, memperpanjang mimpi buruk yang belum selesai. Apa sebenarnya yang membuat hasil ini begitu menghancurkan bagi tim dan bagaimana mereka berusaha bangkit? Klasemen Liga Voli Korea hari ini, idola Megawati KO lagi, Red Sparks raih keuntungan besar. Klasemen Liga Voli Korea hari ini menyajikan kejutan besar. Idola Megawati kembali tumbang, sementara Red Sparks memanfaatkan momen ini untuk meraih keuntungan signifikan. Apa yang terjadi dalam pertandingan terbaru ini dan bagaimana peran Red Sparks dalam memanfaatkan situasi tersebut untuk terus melaju? Legenda Korsel ungkap dampak kekalahan dari Red Sparks, mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kekalahan dari Red Sparks masih membekas bagi tim voli legendaris Korea Selatan. Legenda voli Korsel berbicara tentang dampak yang terus terasa pasca kekalahan tersebut, memperpanjang mimpi buruk yang seakan tak berujung. Apa yang harus dilakukan tim untuk bangkit dari bayang-bayang kekalahan memalukan ini? Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola voli. Federasi Voli Korea Selatan KOVO adakan rapat besar-besaran untuk putuskan rubah aturan soal pemain asing Asia. Megawati Hangestri langsung perpanjang kontrak 5 tahun sekaligus bersama Red Sparks. Langsung dijadikan kapten kesebelasan. Gajinya dinaikkan jadi 7 miliar per bulan. Diberi rumah mewah, mobil, serta saham perusahaan KOVO. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, Mega bongkar satu rahasia besar ini. Apakah itu? Tonton video sampai habis. Baru-baru ini Megawati Hangestri membagikan cerita menarik tentang perjalanan suksesnya bersama tim Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan atau yang dikenal dengan V-League.
Nama Megawati Hangestri kini semakin dikenal sebagai salah satu pemain voli top di liga tersebut. Dalam wawancara dengan News1.com, Mega mengungkapkan rasa terkejutnya atas sambutan luar biasa dari para penggemar voli di Indonesia. Saya sangat senang menerima begitu banyak cinta dari dalam negeri dan itu adalah pertama kalinya pemerintah Indonesia mengundang tim luar. Itu adalah waktu yang berarti karena saya dapat mempromosikan Indonesia secara luas, ungkap Megawati dengan penuh rasa syukur. Di artikel yang sama, Megawati berbagi rahasia di balik kesuksesannya di Korea. Ketika pertama kali datang ke Korea, saya tidak berpikir saya akan menjadi setenar ini dan saya bisa sampai ke titik ini karena saya fokus pada bola voli. Saya sangat senang sekarang, tuturnya dengan rendah hati. Pemain voli asal Jember ini juga memiliki harapan besar untuk masa depan. Ia ingin lebih banyak pemain Indonesia dapat mengikuti jejaknya dan berkesempatan untuk bermain di V-League. Saya berterima kasih kepada banyak orang karena saya rasa saya telah membangun jembatan yang baik bagi mereka, ujar Mega. Saya berharap pemain dalam kurung Indonesia lainnya dapat merasakan pengalaman yang sama di Korea. Saya harap mereka akan menantang diri mereka sendiri tanpa rasa takut, tambahnya. Tak hanya itu, performa cemerlang Megawati juga mendapat perhatian khusus dari pelatih Red Sparks, Ko He-jin. Berkat prestasi yang ditunjukkannya, Ko He-jin pun memutuskan untuk memilih Mega kembali pada program draft pemain Asia dari KOFO untuk musim ini. Sebagai hasilnya, Mega pun mendapat perpanjangan kontrak 1 musim lagi dengan Red Sparks disertai dengan kenaikan gaji. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apa pendapat kalian tentang perjalanan karier Megawati Hangestri yang kini menjadi inspirasi bagi banyak pemain voli Indonesia? Ayo bagikan komentar kalian di bawah. Red Sparks dan Megawati Hangestri menantang kejutan di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Simak bagaimana Red Sparks dan Megawati Hangestri bersiap menghadapi putaran keempat yang penuh tantangan. Tampil lebih awal, mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Liga Voli Korea yang sudah ditunggu-tunggu. Apa yang membuat putaran ini begitu istimewa dan bagaimana Megawati mempersiapkan diri untuk kejutan yang akan datang? Megawati Hangestri Pertiwi bersama tim Dajeon Jungkwan Jang Red Sparks akan bermain lebih awal pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Federasi Bola Voli Korea Selatan dalam kurung KOFO baru saja merilis jadwal pertandingan untuk musim ini termasuk sejumlah perubahan di putaran keempat. Red Sparks, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri, akan memulai pertandingan putaran keempat dengan melawan GS Caltex pada Jumat 10 Januari 2025. Laga ini akan berlangsung lebih awal dengan Red Sparks bertandang ke Jangchung Gymnasium di Seoul, Korea Selatan untuk menghadapi tim yang diperkuat Giselle Silva. Setelah pertandingan pembuka ini, Red Sparks masih akan menjalani 5 pertandingan menarik di putaran keempat, termasuk big match melawan IBK Altos yang akan digelar pada Selasa, 14 Januari 2025. Di Hwaseong Indoor Arena. Selain itu ada pertandingan seru lainnya seperti kontra Pink Spiders yang sebelumnya dijadwalkan pada Kamis dalam kurung 30/1 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang kini dimajukan menjadi pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Red Sparks ditantang.
Pelatih Megawati ingatkan tim untuk tak terlena rekor manis di Liga Voli Korea. Pelatih Red Sparks memberikan peringatan keras kepada Megawati dan timnya untuk tidak terlena dengan prestasi luar biasa yang telah diraih di Liga Voli Korea. Meski rekor tim mengesankan, tantangan besar masih menanti di depan. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga fokus dan tetap tampil maksimal di setiap pertandingan? Pelatih Red Sparks Ko Ha-jin memperingatkan Megawati dan pemain lainnya untuk tidak terobsesi mengejar rekor kemenangan beruntun terpanjang di Liga Voli Korea. Red Sparks meninggalkan catatan apik pada paruh pertama Liga Voli Korea 2024/2025. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sedang ditakuti para rival-rival mereka dengan performa menawan. Red Sparks mengakhiri paruh pertama Liga Voli Korea 2024/2025 dengan mencatatkan rekor 8 kemenangan beruntun. Dengan catatan tersebut, skuad asuhan Ko Ha-jin itu mengulang rekor kemenangan terpanjang dalam satu musim yang sempat didapat pada 2008/2009. Garangnya penampilan Red Sparks setidaknya pada akhir tahun kemarin tidak lepas dari peran dua legiun asing, Megawati dan Vanja Bukilic. Kolaborasi keduanya kini menjadi yang paling mematikan di pentas Liga Voli Korea musim ini dengan berada di 5 besar top skor sementara. Megawati masih menjadi tulang punggung pendulang poin utama bagi tim besutan Ko Ha-jin tersebut. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah mengemas total 404 poin untuk berada di peringkat ketiga top skor sementara musim ini. Lini serang Red Sparks semakin berbahaya setelah Bukilic menempel ketat Megawati dengan berada di peringkat keempat. Pevoli asal Serbia itu telah menghadirkan warna baru dalam racikan taktik Ko Ha-jin dengan mengemas 397 angka. Tak ayal salah satu media Korea Selatan, News 1, menyebut baik Megawati dan Bukilic menjadi pemain yang patut dibanggakan Red Sparks. Peran mereka sangat optimal setelah mendapatkan daya dukung yang mumpuni dari para pemain lokal yang memiliki pengalaman segudang. Nama-nama seperti Eum Hye Seon selaku kapten dan setter, serta duo middle blocker Jung Ha-oh Yang dan Park Eun Jin kian memudahkan tugas mereka. Selain itu masih ada Pyo Seung-ju yang bisa membantu Megawati dan Bukilic dalam menggedor pertahanan lawan dari pos outside hitter. Petualangan Red Sparks pada paruh kedua musim ini akan dimulai dengan menghadapi GS Caltex Seoul KIXX. Berbeda nasib dengan Red Sparks, tim legendaris yang pernah merajai Liga Voli Korea selama 9 musim beruntun itu sedang dalam periode sulit. Tim yang ditangani oleh Liang Tak tersebut terbenam sebagai juru kunci klasemen di ranking ke-7 dengan 14 kekalahan beruntun. Melihat fakta bahwa calon lawan di laga pertama paruh kedua sedang berada dalam kondisi yang sulit, Ko tetap menunjukkan sikap rendah hati. Mimpi buruk belum berakhir. Legenda Korsel ungkap dampak kekalahan dari Red Sparks di Liga Voli Korea. Kekalahan mengejutkan dari Red Sparks meninggalkan dampak yang tak terhapuskan bagi tim legendaris Korea Selatan. Legenda Voli Korsel mengungkapkan bagaimana kekalahan tersebut terus menghantui mereka, memperpanjang mimpi buruk yang belum selesai. Apa sebenarnya yang membuat hasil ini begitu menghancurkan bagi tim dan bagaimana mereka berusaha bangkit? Tim bola voli Incheon Hongkook Live Pink Spiders kembali harus menelan pil pahit pada laga perdana putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pink Spiders yang baru bangkit dari 3 kekalahan berturut-turut justru takluk dari tim juru kunci GS Caltex Seoul KIXX.
Mereka kalah usai berjibaku 5 set penuh dengan skor 2-3 dalam kurung 19 hingga 25, 18 hingga 25, 25 hingga 22, 25 hingga 21, 13 hingga 15 pada Selasa dalam kurung 7 Januari 2025. Padahal Pink Spiders sebelumnya berhasil melibas GS Caltex 3 set langsung pada pertemuan terakhir kedua tim. Pelatih Pink Spiders, Marcelo Abondanza menjelaskan bahwa anak asuhnya cukup banyak yang mengalami cedera. Selama jeda All-Star, kami fokus pada pemulihan, tetapi kami masih memiliki pemain yang sakit, kata Marcelo Abondanza setelah laga. Setter Ligo Un harus masuk rumah sakit pada tanggal 6 Januari dan tidak berlatih dengan tim. Dan middle blocker Anneliese Fitzy tidak masuk tim selama 3 hari untuk menjalani perawatan. Pemain senior Kim Suji hanya bermain sebentar saat melawan GS Caltex karena mengalami gejala radang, ujar pelatih asal Italia itu. Abondanza juga belum terlalu puas dengan pemain asing anyar Marta Matejko asal Polandia. Pada laga debutnya, Matejko hanya mampu mencetak 3 poin yang seluruhnya didapat melalui bola serangan. Abondanza merasa pemain asing Pink Spiders tersebut masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saya rasa dia perlu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, kata Abondanza. Hasil tersebut membuat rapor merah Pink Spiders berlanjut setelah dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pink Spiders hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir mereka. Ucapan legenda Korea Selatan, Kim Yeon Kong masih terbukti benar bahwa dirinya khawatir terhadap performa timnya. Tiba-tiba kami menghadapi pertandingan yang sulit karena kami tidak dipersiapkan dengan baik karena ada pemain yang cedera dan juga ada insiden pelatih Daniel Turino, kata Kim. Kapten kami Kim Suji memimpin tim dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan baik saat situasi sulit. Kami menjalani banyak pertemuan dan menghabiskan banyak waktu bersama sampai bosan, katanya. Kim Yeon Kong dan Kim Suji selaku 2 orang paling senior di tim Pink Spiders memang paling berperan dalam mengangkat moral tim. Bahwa para pemain muda telah berkembang musim ini menjadi sesuatu yang positif, ujar Kim Yeon Kong melanjutkan. Para pemain yang lebih muda sangat mengandalkan saya, jadi saya merasakan tekanan, tetapi saya pikir itu adalah peran saya. Para pemain junior juga memberikan umpan balik atas apa yang saya katakan. Mereka melakukan yang terbaik di posisi masing-masing, tutur pemain yang pernah merasakan pesta juara di Korea, Jepang, dan Turki itu. Klasemen Liga Voli Korea hari ini, idola Megawati KO lagi, Red Sparks raih keuntungan besar. Klasemen Liga Voli Korea hari ini menyajikan kejutan besar. Idola Megawati kembali tumbang, sementara Red Sparks memanfaatkan momen ini untuk meraih keuntungan signifikan. Apa yang terjadi dalam pertandingan terbaru ini dan bagaimana peran Red Sparks dalam memanfaatkan situasi tersebut untuk terus melaju? Update klasemen Liga Voli Korea 2024 per 2025 sektor putri putaran 4 yang ditandai dengan kekalahan tim idola Megawati Hangestri. Red Sparks kembali diuntungkan Rabu dalam kurung 8 Januari 2025. Tim idola Megawati yang dimaksud tak lain adalah Pink Spiders yang pada laga perdana putaran keempat Liga Voli Korea 2024 per 2025 takluk dari GS Caltex. Berlangsung di Jangchung Gymnasium, Pink Spiders sebagai tim tamu secara mengejutkan berhasil dikalahkan GS Caltex 3-2 Selasa dalam kurung 7 Januari 2025.
GS Caltex lebih dulu memenangkan 2 set awal 25 hingga 19 dan 25 hingga 18. Upaya pantang menyerah diperlihatkan Pink Spiders yang diperkuat panutan Megawati Kim Yeon-keung. Pink Spiders berhasil menyamakan kedudukan setelah menutup game 3 hingga 4 melalui skor 22-25 maupun 21 hingga 25. Di set penentu pertandingan yang berlangsung panas sukses dimenangkan GS Caltex lewat kedudukan akhir 15 hingga 13. Ini menjadi kemenangan kedua GS Caltex sepanjang musim, sekaligus merupakan poin krusial dalam misi Giselle Silva DKK untuk segera keluar dari posisi buncit. Sementara GS Caltex belum beranjak dari posisi ke-7 dengan raihan 8 poin dari 19 pertandingan. Beda cerita dengan Pink Spiders yang masih bercokol sebagai pemuncak klasemen Liga Voli Korea sementara. Kim Yeon-keung DKK membukukan 44 poin atau cuma unggul 3 angka dari Hyundai Hillstatter di posisi kedua. Untuk sementara, Pink Spiders aman dari kudeta. Sebab meski Hyundai Hillstatter dapat menyamai perolehan poin, namun dari jumlah kemenangan, jauh lebih baik Pink Spiders. Pink Spiders mengemas 15 kemenangan berbanding 13 milik Hyundai Hillstatter. Pada pertandingan GS Caltex versus Pink Spiders, Giselle Silva sukses menjadi top skor. Pevoli asal Kuba itu secara sensasional mengukir 51 poin. Jumlah yang sangat fantastis sekaligus membuktikan bagaimana GS Caltex mempunyai kebergantungan tinggi kepada Silva. Lalu di urutan kedua ada Jeong Yeon-ju dari Pink Spiders. Pevoli berusia 21 tahun itu menciptakan 21 angka diikuti Kim Yeon-keung dalam kurung 16. Kekalahan Pink Spiders secara garis besar menguntungkan beberapa tim termasuk Red Sparks yang kini berada di zona playoff. Pink Spiders gagal menambah gap poin secara maksimal dari para pesaingnya. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri sementara duduk di urutan ketiga dengan raihan 34 poin atau tertinggal 7 angka dari Pink Spiders. Andai di laga melawan GS Caltex Jumat dalam kurung 10 Juli 2025 menang, maka Red Sparks hanya berjarak 4 poin dari Pink Spiders. Namun catatannya, kemenangan atas Pink Spiders sekaligus menjadi alarm bagi Red Sparks bahwa mereka tidak bisa memandang remeh GS Caltex sekalipun berstatus sebagai juru kunci klasemen. Selain memangkas gap poin, mengalahkan GS Caltex juga akan menciptakan satu rekor bersejarah bagi Red Sparks. Tim besutan Ko He-jin bakal mengukir kemenangan beruntun terpanjang sejak klub berdiri. Red Sparks membukukan 9 kemenangan beruntun. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the... Legenda Korsel ungkap dampak kekalahan dari Red Sparks, mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kekalahan dari Red Sparks masih membekas bagi tim voli legendaris Korea Selatan. Legenda voli Korsel berbicara tentang dampak yang terus terasa pasca kekalahan tersebut memperpanjang mimpi buruk yang seakan tak berujung. Apa yang harus dilakukan tim untuk bangkit dari bayang-bayang kekalahan memalukan ini? Tim bola voli Incheon Hongkook Live Pink Spiders kembali harus menelan pil pahit pada laga perdana putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pink Spiders yang baru bangkit dari 3 kekalahan berturut-turut justru takluk dari tim juru kunci GS Caltex Seoul KIXX. Mereka kalah usai berjibaku 5 set penuh dengan skor 2-3 dalam kurung 19 hingga 25, 18 hingga 25, 25 hingga 22, 25 hingga 21, 13 hingga 15 pada Selasa dalam kurung 7 Januari 2025.
Padahal Pink Spiders sebelumnya berhasil melibas GS Caltex 3 set langsung pada pertemuan terakhir kedua tim. Pelatih Pink Spiders, Marcelo Abondanza menjelaskan bahwa anak asuhnya cukup banyak yang mengalami cedera. Selama jeda All-Star, kami fokus pada pemulihan, tetapi kami masih memiliki pemain yang sakit, kata Marcelo Abondanza setelah laga. Setter Ligo Un harus masuk rumah sakit pada tanggal 6 Januari dan tidak berlatih dengan tim. Dan middle blocker Anneliese Fitzy tidak masuk tim selama 3 hari untuk menjalani perawatan. Pemain senior Kim Sug hanya bermain sebentar saat melawan GS Caltex karena mengalami gejala radang, ujar pelatih asal Italia itu. Abondanza juga belum terlalu puas dengan pemain asing anyar Marta Matejko asal Polandia. Pada laga debutnya, Matejko hanya mampu mencetak 3 poin yang seluruhnya didapat melalui bola serangan. Abondanza merasa pemain asing Pink Spiders tersebut masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saya rasa dia perlu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, kata Abondanza. Hasil tersebut membuat rapor merah Pink Spiders berlanjut setelah dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Ucapan legenda Korea Selatan, Kim Yeon Kong masih terbukti benar bahwa dirinya khawatir terhadap performa timnya.